Papa percaya kan Pak sama aku? Kalau Saskia tuh nggak kenal sama security yang tadi, Pak. Ya sudah, Papa percaya kamu nggak tos-tosan sama dia. Tapi kamu juga nggak bisa seperti itu sama orang yang lebih tua dari kamu, walaupun dia seorang satpam sekalipun. Lagi pula, Papa itu cuma tanya, kenapa kalian itu saling kenal? Bukannya tanya, kenapa kalian itu tos-tosan, iya kan? Iya, tapi Saskia nggak kenal, Pak, sama dia. Pak, Saskia itu kesini mau minta sesuatu sama Papa. Ya sudah, kamu mau minta apa lagi, huh? Kurang ajar dari Rina. Masa gue digaplok. Dia udah berani gaplok gue, ayahnya sendiri. Walaupun dia cuma anak tiri gue. Tapi gue sayang bener sama dia. Dira, Nesya, Rifki, kamu masuk ke dalam dulu ya. Mandi, itu Mbak Ulfa udah nungguin kamu. oke Ma. Ya udah, di sana. Kalau tahu gitu kenapa nggak bareng aja tadi sama Kak Tirta? Iya, tadi pas kalian pergi aku dapat kabar kalau Juna kondisinya memburuk. Luka bakarnya makin parah. Apa? Juna kena luka bakar? Ya ampun Juna. Ini semua gara-gara aku, Nes. Gara-gara dia ngeliat aku masuk rumah yang kebakaran itu. Aku harus gimana ini? Nesya, kamu tau dari mana? Aku tuh dari mana? Jadi waktu itu aku nggak sengaja numpain kopi ke jaketnya Juna. Udah aku laundry. Pas aku mau balikin, aku datang ke kantornya Juna pengen tanya alamatnya di mana kan. Yang angkat sekretarisnya dan ternyata dia bilang kalau Juna dirawat di rumah sakit karena luka bakar yang parah. Dan Juna itu dirawat di rumah sakit. Tunggu aku lupa. Oke, di rumah sakit Mitra Setia. Ya ampun, aku harus kesana sih. Iya deh, kayak kamu mesti cek deh kondisi Juna. Kasian, Dir. Tapi gimana dengan Tirta, Nesya? Kamu nggak usah khawatir soal Tirta. Tadi pas aku kesini aku ketemu sama Kak Tirta. Dan dia tahu kok kalau aku mau info soal kabar Juna ke kamu. Yang kata dia nggak apa-apa kalau kamu jengukin Juna. Lagi pula ini kan karena anak kamu. Jadi Juna sekarang kondisinya gawat. Kamu jengukin Juna? Kamu serius, Nes? Terima kasih ya, Nesya, kabarnya. Hati-hati ya. Tante itu lagi ngapain? Tante itu lagi baca artikel tentang kondisi pandemik saat ini. Soalnya temen aku juga bilang, kita tuh harus banyak-banyak minum vitamin. Di masa seperti ini kita itu memang harus menjaga kondisi tubuh kita. Dan salah satunya tubuh kita itu harus dipenuhi vitamin C dan vitamin D. Minum Nutrisari aja. Nutrisari. Ini nih Ki, Nutrisari varian baru yaitu Nutrisari Milky Orange. Wah, Nutrisari ada rasa yang baru. Iya Ki, Nutrisari Milky Orange ini bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Dan juga ini tinggi vitamin D loh. Ini sumber 6 vitamin dan kalsium loh. Apalagi kalau kita minumnya sama keluarga tiap hari. Keren banget. Mau dong, Tan? Nah, oke deh. Nah, ini nih satu buat Rifki, satu buat Tante Ulfa. Seger banget. Ini kan dalam satu saset ini bisa penuhi vitamin C dan vitamin D. Kita harus stok nih buat di rumah. Tapi belinya di mana? Di warung terdekat ada. Terus di tukang minuman yang keliling-keliling itu juga ada. Sampai kalau Rifki mau cari di tukang sayur keliling itu juga ada loh. Gampang banget.
Ini nih Bal, restoran tempat temen Mama Gina. Mama tuh bisa kesini kapan aja, terus Mama tuh udah dapet tempat khusus di sini. Jadi Mama selalu duduk di situ tuh. Itu Bu Gina tuh. Oh iya, terima kasih banyak Bu Gina. Sama-sama. Ngapain ya si Mama? Aku sebel deh sama Mama belakangan ini. Seneng banget dia nyerang aku. Awas aja tuh perempuan, aku harus kasih pelajaran dia. Elisa. Apa? Kamu jangan terlalu dekat, nanti ketahuan. Aku gemes aja. Mama ngapain sih kesini kayak orang gak ada kerjaan, tau gak sih? Udah, kamu tenang aja dulu. Kenapa Bu? Ada apa? Elisa? Elisa? Ajeng, maaf ya, saya tinggal sebentar. Iya Bu. Elisa, kamu mau apa kesini? Iya, lagi kangen aja pengen ke restoran ini. Soalnya aku jadi inget aja Mama pernah ngajakin aku kesini sama Mas Willy kan, Ma? Iya. Iya kan? Maaf loh, Ma. Gara-gara aku tadi akhirnya Mama jadi ninggalin teman Mama kan? Ikut Mama. Yuk. Mana? Situ. Oke. Yuk. Hampir aja aku kelihatan. Bu Gina nggak boleh lihat aku berduaan dengan Elisa. Kecurigaannya bisa makin menjadi. Elisa? Iya. Ini Ajeng yang masakannya enak-enak banget. Biarin. Duduk aja. Oh iya. Halo. Halo Bu Elisa, saya Ajeng. Iya, saya Elisa, menantunya dari Mama Gina. Apa kabar? Sehat ya? Wah, sepertinya Mama saya udah suka banget nih. Udah cocok banget dengan masakannya. Iya, Ibu Ajeng. enak sekali. Ada masakan apa aja? Ada nasi bakar ikan cakalang. Aduh, enak banget loh. Oke. Wah, lumayan nih ya, Ma ya. Iya. Kalau misalkan bulan depan saya order untuk arisan agak banyakan gitu bisa Bu Ajeng? Bisa Bu Elisa. Oh, mungkin cuma namanya aja sama. Aku pikir Elisa istrinya Mas Willy. Ternyata cuma namanya yang sama. Wanita ini ternyata nggak kenal sama aku. Tapi aku akan tetap cari Mas Willy. Oh, perempuan ini yang dibicarakan sama Mama. Ajeng, perempuan perebut suami orang. Kalau sampai Ajeng ketemu sama Mas Willy, aduh, mereka bakalan CLBK. Kalau Mama Gina juga suka sama Ajeng, wah, fix. Aku pasti bakal ketendang dari sisinya Mas Willy. Oh iya Ajeng, jangan lupa ya, kirim sampel makanan ke kantor anak saya. Itu alamatnya yang tadi saya kasih. Iya Bu, pasti saya ke sana. Oh iya, sekarang kita pesen makanan dari resto ini. Nggak enak loh kita duduk-duduk di sini tapi nggak pesen apapun. Boleh ya. Oke. Mas? Ya. Aduh, gawat. Ajeng nggak boleh ketemu sama Mas Willy. Nggak boleh. Bu Ajeng, maaf Bu, lagi mau kemana? Saya mau pulang, Bu. Ada apa ya, Bu? Oh,
Bu, saya boleh ini nggak nanya soal kapan sih mau ke kantor buat nawarin makanan atau perlu saya buatin janji? Oh, gak usah Bu, gak usah repot-repot. Besok insya Allah saya datang ke kantornya suaminya Ibu. Tadi Bu Gina juga udah kasih kartu namanya ya kan? Dan Ibu juga bilang 5 box aja untuk testernya. Aman kok Bu. Oh gitu. Iya. Maaf, boleh saya lihat nggak kartu namanya? Takutnya Mama Gina ngasih masih dengan alamat yang lama, kan kasihan. Ibu Ajeng kalau udah jauh-jauh terus ternyata alamatnya salah gitu. Soalnya udah pindah ke kantor yang baru, Bu. Oh iya, sebentar ya Bu. Iya. Untung Ibu ingetin. Iya, takutnya salah aja sih. Ini kartunya Bu, tolong dilihatin ya Bu ya. Oh, udah bener. Oh iya bener kok ternyata. Maaf ya jadi ngerepotin. Iya, kalau gitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Bu Ajeng. Iya, makasih Bu, mari. Iya. Jun? Kamu mau kemana, Jun? Kok berdiri sih? Kamu nggak apa-apa kan? Jun, aku minta maaf ya, Jun. Ini semua gara-gara aku, makanya kamu masuk rumah sakit kayak sekarang. Ini luka bakarnya ya, Jun? Waduh, Dira nyangkanya gue luka parah kali ya. Tapi gak apa-apa deh. Senang juga kan diperhatiin sama dia. Iya udah sekarang kamu tiduran ya. Dir, aku sakit banget. Aku kayak gak enak gitu, Dir. Iya udah ini aku panggilin suster ya. Aku panggilin suster. Kamu butuh apa? Kamu butuh ini nggak? Penahan sakit, obat penahan sakit. Butuh itu? Tadi suster Daxing udah kasih aku obat kok. Dir, bibir aku kering banget, aku haus. Oke sebentar ya. Ini Jun. Juna, banyak banget sih minumnya, pelan-pelan dong. Terkeselak aja aku yang disalahin. Ketawa lagi, tidur lagi. Ngapain sih orang udah sehat suruh tidur lagi? Maksudnya kamu... Ih, kamu ngerjain aku ya? Kamu gak sakit kan? Aku malah dipukul sih, orang lagi sakit malah dipukul. Ntar kalau dimarahin sama suster gimana? Kamu pura-pura kan? Udah ngaku aja. Iya, sorry. Soalnya kamu perhatian banget sih sama aku kayak gitu. Ya udah aku isengin. Gimana gak khawatir? Iya, maaf. Tadi aku kebanyakan ngirup asap makanya aku pingsan. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Oh ya, terus Rifki gimana? Berarti kalau kamu lagi di sini sekarang berarti Rifki nggak apa-apa kan? Alhamdulillah nggak apa-apa kok. Rifki dia nggak ada di rumah itu. Dia di mobil penculik dekat dari situ. Mobil penculik? Iya. Untungnya pas penculiknya keluar dari mobil, Rifki diam-diam keluar. Terus dia datang ke warung dekat sana. Untungnya Rifki pintar. Dia pinjam telepon yang punya warung, terus dia telepon aku. Minta aku jemput. Makanya aku langsung datang sama Tirta. Terus kamu tanya nggak sama Rifki ciri-ciri penculiknya kayak gimana?
Dia bilang sih sama aku kalau ciri-cirinya itu mobilnya bagus, kelihatan orang berduit. Juna! Ayo, Juna berdiri! Juna! Astaga, ciri-ciri penculik itu sama persis dengan ciri-ciri papa. Apa jangan-jangan papa yang culik Rifki? Tapi apa tujuannya? Jun, kamu kok diem aja sih? Jangan-jangan kamu lihat ya ciri-ciri yang aku sebutin tadi deket-deket situ? Setelah aku pikir-pikir, aku nggak lihat sih, nggak lihat sama sekali ciri-ciri yang kamu bilang itu.